di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita, dan saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi adalah sekumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tempatnya dari luar, dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, di sini ada mons pubis, klitoris, uretra, vagina. Nah, bagian luarnya adalah labian mayor. Nah, di sini bagian dalamnya labian minor. Kemudian anus. Jarak vagina ke anus dinamakan perineum. Genitalia eksternal terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah yang terletak di sisi vagina, yang berfungsi untuk melumasi vagina, sedangkan kelenjar Skin yaitu terletak di sisi uretra untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, selanjutnya saya akan membahas genitalia internal. Internal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar genitalia eksternal. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, di sini ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus tempat perkembangan sebelum selaput dibuahi. Selanjutnya di sini ada tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur menuju rahim saat ovarium, dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Nah, selanjutnya di sini ada serviks. Serviks berfungsi untuk memproduksi lendir atau makus lendir, membantu mengeluarkan sperma dan vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tulang panggul atau pelvis. Berdasarkan fungsional, tulang panggul dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terletak di antara linea terminalis atau berfungsi untuk menyongkol abdomen. Sedangkan pelvis mayor yang terletak di bagian bawah linea terminalis berfungsi untuk menyongkol organ reproduksi. Selanjutnya, panggul terdiri dari 4 bagian. 2 os coccyx, sacral iliaca, os coccygeus. Selanjutnya di sini os ilium juga mempunyai beberapa bagian, yaitu kristal iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca superior anterior, dan di belakangnya spina iliaca posterior superior, dan di sini spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya di bagian isium. Di sini ada tube ischiadica, foramen obturatorium, acetabulum, spina ischiadicum. Selanjutnya di bagian os pubis ada 3 bagian, yaitu ramus posterior, ramus inferior, dan di sini ortus pubis. Selanjutnya di bagian os sacrum. Di sini ada promotorium, dan di sini yang berlubang-lubang adalah foramen sacral ilia anterior. Selanjutnya di os coccygeus terdiri dari 3-5 ruang tulang.
Selanjutnya kita lanjut ke artikulasi atau tulang sendi. Artikulasi sakrol iliaka penghubung antara os ilium sama os sakrum. Di sini artikulasi sakrol koksigis adalah penghubung tulang sakrum sama tulang koksigis. Dan di sini artikulasi simfisis pubis. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk panggul. Nah, yang pertama bentuk panggul sinecoid. Nah, bentuknya seperti lingkaran. 41% pada wanita. Spina ischadiku tumpul dan tidak menonjol, dan arcus pubis berbentuk bulat sudut. Nah, selanjutnya yang kedua di sini namanya bentuk panggul android. Nah, bentuknya seperti hati atau jantung. Sakrum hampir lurus atau datar. Spina ischadica lebih menonjol. Ancus aculus subpubicus semakin 33% pada pria. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga namanya bentuk panggul antropoid. Bentuknya mirip seperti segitiga. Transversal berbagai postal dekat sakrum laki-laki. Wanita dengan perawak tinggi dengan tangkul yang panjang. Pas oval sempit memanjang. Nah, di sini yang keempat atau yang terakhir namanya bentuk panggul platyploid. Bentuknya sangat mirip dengan oval. Diameter transversal lebih besar daripada diameter anteroid. Sakrum mendatar, pria atau wanita jarang. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas otot atau muskulus atau bagian lunak. Di sini yang pertama ada musculus leonator anim, ada musculus gluteus maximus. Nah, di sini musculus biobos spongiusus. Nah, di sini musculus ischiacharpernus. Nah, dan di sini yang terakhir namanya musculus gracilis. Selanjutnya kita lanjut ke ligamen. Yang pertama di sini ada ligamen anterior sakrol iliaca. Yang kedua di sini ada ligamen iliolumbar. Nah, yang ketiga di sini adalah ligamen sacrotuberous. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah ligamen sacrospinous.